Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Alam Harapan kita, Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Rahmat salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan satu kewajiban, satu anugerah yang indah sekali di bulan Ramadan ini. Eh, di tengah-tengah wabah COVID-19 masih ada di sekitar kita, kita masih diberi kekuatan, keistiqomahan untuk taat, sujud, ruku, menjalankan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Ramadan ya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan coba membahas live mapping ya. Sebelumnya perkenalkan saya Tata Sutarya, tempat tanggal lahir Ciamis 25 Juli 1997, alamat di Basin RT 2 RW 4 Kebonarum Klaten ya. Pekerjaan sehari-hari di PT Sintesa Robat Indonesia selaku owner, kemudian juga di Sekolah Haji Umroh Baitullah selaku mubalik, dan juga ada kegiatan di luar keseharian. Salah satunya adalah di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kebonarum selaku sekretaris. Kemudian juga saya juga selaku wali murid SD Alam Harapan kita, dan ada kakak kalian yang pada kesempatan ini juga sudah lulus dari SD Alam Harapan kita yang saat ini sudah SMA. Juga anak saya pernah sekolah di sana. Baik, anak-anakku sekalian dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, life mapping itu diibaratkan seperti peta hidup ya, atau memang kalau di Indonesia kan adalah peta hidup ya. Tapi kalau mau diilustrasikan, peta hidup yang dimaksud itu yang kalau saya mengilustrasikan seperti aliran sungai ya, seperti aliran sungai ya. Jadi sungai itu akan mengalir terus sampai ke muaranya gitu ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan coba mengilustrasikan bahwa memang life mapping itu seperti aliran sungai. Ya. Aliran sungai ini kemudian kita tahu hidupnya hidup ini seperti aliran sungai yang mengalir. Ya, ya jadi kadang ada orang yang mengatakan bahwasanya hidup ini nggak usah mengalir kayak air gitu kan. Tapi justru hidup ini sebaiknya seperti mengalir kayak air saja gitu. Eh, ada orang yang mengatakan kenapa nggak boleh seperti air yang mengalir begitu saja? Karena seolah-olah air yang mengalir itu seperti tidak punya power gitu kan, cuma cuma mengalir gitu saja mengikuti arus begitu ya. Tapi sebenarnya kalau filosofi sungai itu malah luar biasa. Jadi aliran sungai itu bisa dibuat dan juga diarahkan, gitu kan? Kan alirannya itu kan bisa dibuat sungainya itu bisa dibuat bagaimana lika-likunya mau kemana, kemudian mau diarahkan air itu mau diarahkan kemana, gitu kan? Kemudian air, walaupun air itu senantiasa mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu kalau semakin besar dan deras air tersebut, maka dia powernya semakin kuat, bahkan akan mengalahkan segalanya, ya. Dan itulah tujuan daripada salah satu kehidupan kita bisa diilustrasikan dengan air yang semakin deras ini. Semakin kuat tujuan kita, maka semakin mendobrak semuanya, begitu ya. Jadi tetapi di satu sisi hidup ini seperti fitrah. Fitrah itu apa namanya? Seperti ya mengalirkan suatu hal yang memang sesuai dengan kecenderungan seorang manusia yang seharusnya begitu. Tidak kemudian dibuat-buat, kemudian dipaksakan dan seterusnya. Kita betul-betul mengalirkan apa yang seharusnya dialirkan begitu ya. Tapi kalau kita sudah menemukan semakin dikuatkan, dikuatkan dan dikuatkan begitu. Kurang lebih begitu anak-anak sekalian. Nah, kemudian ketika sudah punya peta aliran sungainya, maka kita akan mudah membuat acuannya kemana kita akan melangkah, meski nanti ujung-ujungnya ya bagi kita sebagai seorang yang beriman, hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan?
Jadi ini apa namanya, ilustrasi aliran sungai. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau kita sudah punya peta hidup, maka kita akan memiliki motivasi yang sangat kuat dalam hidup. Gitu. Jadi ini kenapa kemudian kita perlu yang namanya life mapping. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, life mapping terbaik itu adalah life mappingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau peta hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya udah nggak usah susah-susah. Ketika kita ingin membuat life mapping atau peta hidup, lihat saja peta hidupnya Rasulullah sudah. Contoh plak gitu saja. Kita berupaya mencontoh sebagaimana apa yang telah dilakukan kehidupannya sejak mulai bayi lahir, beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal. Ya udah begitu saja, ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Baik, kita akan coba masuk tentang bagaimana life mappingnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu di usia lahirnya itu sudah yatim, 0 sampai 4 tahun. Selain yatim, beliau mendapatkan air susu ibu eksklusif, ya, di mana ada ibu susunya namanya Halimah Sa'diyah. Kemudian beliau hidup di pedesaan, beliau juga pernah mendapatkan peristiwa pembelahan dada. Kemudian dari peristiwa ini kita bisa memahami bahwasanya beliau ini adalah seorang yang sudah kuat sejak lahir karena sudah ditinggal dalam keadaan yatim. Kemudian beliau adalah orang yang sehat karena mendapatkan ASI yang eksklusif. Kemudian beliau juga hidup di pedesaan di mana udaranya sejuk, kemudian segar, bersih, di mana pedesaan itu juga diceritakan pedesaan yang luas, kemudian budayanya masih budaya asli, sehingga perilaku memang betul-betul terbentuk Rasulullah itu ketika di desa. Kemudian juga karena tanahnya lapang luas, beliau suaranya lantang, kemudian bahasanya fasih gitu kan, terbentuk sejak kecil gitu ya. Dan pernah terjadi peristiwa pembelahan dada. Ini memberikan satu gambaran bagaimana seorang nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini, beliau adalah seorang yang memang disucikan hatinya, dibersihkan akhlaknya begitu. Jadi beliau punya modal di usia kecil itu sehat, fasih bahasanya, kemudian akhlaknya baik. Kemudian berikutnya beliau pun juga sempat mendapatkan kasih sayang ibu selama 2 tahun, ya, bersama dengan ibunya, ibu kandungnya. Namun demikian di usia 6 tahun beliau harus ditinggal oleh ibunya karena ibunya wafat. Kemudian dilanjutkan dengan usia ke-6 sampai 8 tahun beliau hidup bersama kakeknya, ya, yaitu Abdul Muthalib, di mana pengalaman hidup selama 2 tahun bersama Abdul Muthalib ini, beliau bisa dibayangkan di usia 6 sampai 8 tahun itu seorang anak kecil yang mungkin orang-orang dewasa melihatnya adalah ini nggak mudeng gitu, tapi justru Abdul Muthalib tahu beliau seorang Muhammad kecil ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang memiliki memiliki bakat-bakat yang luar biasa, sehingga beliau diajak dalam rapat politik, dan ini ternyata membekas pada diri Nabi Muhammad SAW kelak pada saat besarnya. Benar-benar beliau adalah seorang politikus yang ulung. Kemudian juga di usia 8 tahun beliau bersama pamannya yaitu Abu Thalib sudah mulai menjadi seorang usahawan, ya. Beliau mengembala kambing, beliau juga berdagang dan seterusnya. Bahkan di usia 12 tahun beliau itu memiliki satu pengalaman hidup yang luar biasa. Beliau pernah melakukan perjalanan internasional itu ke Syria bersama pamannya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di usia 15 tahun, bahkan bisa dibayangkan kalau kalian ini sebentar lagi sudah usia 15 tahun ya, bahkan ya mungkin beberapa tahun lagi ya. Jadi terlibat perang Fijar selama 4 tahun. Beliau langsung sendiri ikut berperang di situ. Bisa dibayangkan.
usia 15 tahun, ini kan usia-usia kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA ya, itu sudah kuat fisiknya karena bisa berperang. Berperang itu kan butuh fisik yang kuat ya. Nah, fisiknya yang sangat kuat. Selama 4 tahun itu peperangan itu berlangsung gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah di usia 20 tahun semakin mulai matang beliau itu beliau terlibat dalam sebuah perundingan damai dan diplomatik, dan di usia 20 sampai 25 tahun beliau mendapatkan kepercayaan untuk berdagang, bekerja sama dengan Khadijah waktu itu yang kelak menjadi seorang istrinya. Itu beliau menjadi seorang manajer bisnis global karena bisnisnya itu adalah antar negara, yaitu di mana barang-barang yang didagangkan itu adalah sampai ke Syria dan Yaman, di mana manajernya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum diangkat menjadi Nabi. Nah, di usia 25 tahun beliau kemudian menikah dengan Siti Khadijah dan menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah. Nah, kita bisa bayangkan dari perentetan sejarah dan cerita beliau dari mulai kecil sampai usia 25 tahun ini, maka beliau semakin matang di usia 25 sampai 35 tahun itu menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang manajer dan pedagang, menjadi tokoh yang sangat kuat, menjadi orang pernah menjadi seorang yang kaya begitu kan. Kemudian beliau menjadi seorang politisi ulung, fisiknya juga kuat. Jadi berbagai macam segmen yang apa namanya berbagai macam faktor penentu daripada seorang pemimpin, seorang yang akan membawa umat, yang akan memberikan apa namanya inspirasi kepada banyak orang hingga sampai sekarang itu memang diskenario betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecilnya seperti itu. Kemudian tiba saatnya di usia sebelum 40 tahun, beliau kemudian melakukan sebuah perenungan di Gua Hiro untuk menemukan satu formula bagaimana caranya merubah satu kondisi umat yang dalam waktu itu umat yang perlu dilakukan satu perubahan, ya, umat yang ummi, umat yang bodoh, umat yang banyak sekali kelemahan-kelemahannya, dan alhamdulillah Allah turunkan wahyu pertama di usia 40 tahun di Gua Hiro, di Gua Hiro juga sebagai jawaban untuk bisa menyelesaikan persoalan umat ini. Nah, dimulailah sebuah dakwah yang dilakukan di usia 40 tahun ini. Beliau kemudian sejak saat itu dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul, dan kemudian beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Diawali dari dakwah secara tertutup, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian sampai melakukan persiapan ekspansi ke Taif dan Madinah, dan kemudian 10 tahun berikutnya di usia 53 tahun beliau memimpin sebuah hijrah ke Madinah, di mana di sana terjadi kemudian dakwah di Madinah, dan kemudian pembentukan masyarakat. Disitulah terjadi kemudian peneguhan negara dan kekuatan militer, dan bahkan kemudian saking semakin kuatnya negara di Madinah itu yang dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bisa melakukan sebuah ekspansi internasional, dan sampailah kemudian Islam itu ke seluruh negeri, dan sampai juga ke tanah air kita, ke kampung-kampung kita, ke rumah-rumah kita, itu atas perannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di usia 63 tahun Nabi Muhammad kemudian wafat. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah singkat atau life mappingnya Rasulullah SAW ini, kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW membentuk kepribadiannya. Nah, apa inti daripada apa namanya yang kita ingin raih dari life mapping ini, yaitu sebagaimana Rasulullah telah tercontohkan kepada kita, yaitu adalah bagaimana Rasulullah membuat karya yang luar biasa yang memberikan efek manfaat yang sangat banyak, yaitu karya kota Madinah, di mana kota Madinah ini sebagai pusat negara yang kuat, di mana di dalamnya juga ada manusia-manusia terbaik yang diproduksi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang jumlahnya ratusan. Kemudian juga di sana ada masyarakat terbaik, dan akhirnya kemudian dari situ beliau bisa ekspansi menyebarluaskan kebaikannya ke negara-negara yang lain. Bahkan tidak hanya kebaikan itu dalam masalah kebaikan yang sifatnya itu dalam skala keluarga atau pribadi, tapi kebaikan yang sifatnya dalam skala negara. Ya. Nah, ini semua itu bisa berhasil itu dengan
faktor-faktor penentu bagaimana di usia kecil itu yang bersih dan sehat, di usia mudanya itu kuat, cerdas, amanah, kemudian tablik. Jadi beliau adalah orang yang di usia mudanya itu kuat fisiknya, kemudian ditambah dengan kecerdasannya, dengan ilmunya yang luar biasa. Beliau juga seorang yang sangat dipercaya oleh orang-orang. Kemudian beliau juga memiliki kemampuan tablik yang luar biasa, menyampaikan dengan bahasa verbalnya yang sangat luar biasa, sehingga kemudian orang begitu mudah menerima apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Dan di usia dewasanya beliau semakin kokoh untuk bisa berkiprah, dan di usia matangnya benar-benar memiliki kontribusi yang full begitu. Jadi intinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu memiliki life mapping yang sedemikian rupa itu adalah agar ujung-ujungnya beliau itu menjadi seorang yang memiliki karya yang dirasakan manfaatnya oleh sebesar-besarnya umat manusia, dan sepanjang-panjangnya manfaat itu sampai hari kiamat begitu. Nah, kita pun juga begitu. Ketika kita membuat life mapping, kira-kira life mapping itu bukan hanya semata-mata kita ingin sekolah lulus, setelah lulus kemudian nanti bekerja, setelah bekerja kemudian nikah, setelah nikah, tapi tidak ada isinya. Tapi orientasi tujuannya adalah tujuan akhirnya bagaimana kita memberikan kontribusi itu kemanfaatan, ya, kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang yang lebih banyak dan sampai hari kiamat. Begitu kira-kira. Nah, bagaimana caranya? Jadi kan mungkin kita bertanya gitu ya, bertanya kepada diri kita begitu kan. Itu Rasulullah itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, sementara kita sudah usia sekarang belasan tahun ya. Nah, terus bagaimana kita? Nah, gak usah khawatir, mungkin memang kita sudah melewati masa-masa di mana kita tidak seperti Nabi pada saat usia kecil. Tetapi yang dimaksud adalah kita harus punya prinsip-prinsip seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Misalnya kalau kita saat ini belum memiliki kekuatan fisik gitu ya, maka kejar dulu bagaimana supaya pada saat usia kita ini bisa punya fisik yang kuat. Milikilah olahraga yang sangat kalian senangi, kemudian sehingga kalian punya fisik yang kuat, begitu kan? Kemudian dalam masalah akhlak kepribadian, ibadah dan seterusnya itu benar-benar dimantapkan gitu ya. Hafalan Quran kalian, sholat 5 waktunya kalian dan seterusnya itu harus benar-benar dimantapkan. Ya, kemudian juga bagaimana Nabi kita punya pengalaman. Kita kadang perlu pengalaman banyak ketika ketika dalam hidup ini. Jadi berbeda kalau misalkan kita itu hidup ini hanya bertemu dengan orang-orang dekat-dekat di tetangga-tetangga saja, dengan ketika kita itu kadang ketemu dengan orang-orang antar sekolah, antar kota, bahkan antar negara. Ya, Nabi Muhammad punya pengalaman di usia berapa tadi? 12 tahun ya. Beliau itu sudah melakukan satu perjalanan internasional. Berarti kan pengalamannya ketemu dengan orang lintas negara. Begitu. Nah, maka kemudian kalau ada orang tua kita atau saudara kita ngajak ketemuan, ngajak piknik atau ngajak kemana gitu ya, keluar kota, apalagi kota yang lebih jauh, atau apalagi luar negeri, harus mau karena di situ akan menemukan pengalaman. Ketemu dengan orang-orang luar yang berbeda dengan kita, yang mungkin punya budaya yang berbeda, kepandaian yang berbeda dan seterusnya, kita harus mau karena kita akan mendapatkan pengalaman. Orang yang kita temui itu adalah cerminan diri kita, begitu ya. Cerminan diri kita ke depan. Kita akan tahu, oh, beliau kok bisa begitu ya, berarti saya harus bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang kira-kira ini prinsip-prinsipnya harus diketahui ya. Tentang ilmu-ilmu keilmuan-keilmuan yang harus kita kejar, itu kita upayakan bagaimana kita mengejarnya. Nah, namun demikian mungkin kita kadang sulit, nggak kebayang gimana ya caranya, apakah bisa kita seperti Nabi kita mengejar sebagaimana mengejar ketertinggalan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita. Insya Allah bisa, tentu atas rahmat dan pertolongan Allah ya. Caranya seperti apa? Baik, tentu yang pertama seperti yang kita bahas, kita harus buat dulu life mappingnya, goal alias goal itu jelas ya. Ini yang pertama ya. Ini benar-benar langkah pertama. Maka kemudian betul materi yang disampaikan, yang saya dapat amanah dari para ustadz dan ustadzah
ya Bu Windu memberikan tugas pada saya untuk menyampaikan life mapping karena ini pertama kali yang kalian harus punya, yaitu life mapping. Karena life mapping ini adalah sebuah goal. Setelah goal itu dibuat, baru kemudian kalian mencoba untuk meraihnya. Bagaimana cara meraihnya? Adalah yang pertama, goal yang sudah kita buat mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya lagi, insya Allah ketika kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikannya. Sepaket bahkan dengan Allah akan kasih jalannya. Tidak hanya nanti memberikannya langsung, tapi juga akan kasih jalannya. Bahkan nanti ketika kita berjalan menuju life mapping atau goal-goal kita itu, maka kita akan lakukan terus, berjalan terus, berlari terus untuk meraihnya sambil tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niscaya Allah akan berikan ilmunya, Allah akan berikan skillnya, dan Allah akan berikan jalannya. Demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat materi kita pada kesempatan ini. Dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan nanti dipersilahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.